Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, Bu. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat sama Tuhan untuk bisa senantiasa melakukan kegiatan kita sehari-hari, baik itu dalam pembelajaran. Amin ya Allah. Amin. Ibu cek dulu kehadirannya yang baru bergabung, 7 ya, 16 orang. Dan, terkendala dalam jaringan. Nah, Ibu akan cek dan kamu bisa menulis daftar kehadiran kamu di link yang sudah Ibu berikan. Ya. Dan untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan dipimpin doa agar pembelajaran kita dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan siapa yang ingin memimpin? Ya, silakan pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, semoga pembelajaran kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semuanya 10 November yang lalu kita telah memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Nah, tentu ada tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan dalam memperjuangkan itu. Ananda pasti tahu siapa saja tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Siapa saja? Bung Tomo. Ada Bung Tomo, benar. Ada Bung Tomo, kemudian ada Sudirman, dan lain sebagainya. Nah, terkait hal itu, Ibu akan tampilkan gambar-gambar terkait tokoh-tokoh, akan dilihat dan disimak tokoh tersebut dan ditanggapi ya. Ini tokohnya dari mana ya? Iya, Bu. Kelihatan di layar monitor Ananda? Belum, Bu. Belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah, Bu. itu ada patung, gambar patung. Nah, tokohnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Nah, Hatta. ini tokoh yang biasa kita kenal dengan Bung Hatta ya. Nah, tokoh proklamator. Nah, untuk patung ini kira-kira adanya di mana ini? Anda pernah lihat nggak di sekitaran Sumatera Barat tokoh patung ini berdiri? Di Bukit Tinggi, Bu. Di Bukit Tinggi, benar sekali. Ya, Tinggi, Bu. di Bukit Tinggi, benar. Nah, kemudian kalau yang ini, tokoh dari Imam Bonjol. Pernah lihatkah di mana ini patungnya berdiri? Pernah, Bu. Ya, di mana? Juga berada di Bukit Tinggi. Ini adalah tokoh dari Bagindo Aziz Khan, ya, tokoh pejuang dari kemerdekaan melawan penjajah di daerah Sumatera Barat. Nah, untuk patung ini berdiri, Ananda pasti tentunya tahu dong di mana ini lokasinya. Itu adalah museum dari Aditya Warman, ya. Dan terakhir ini adalah tokoh dari The Founding Father yang diresmikan di daerah hotel di Padang Panjang, itu diresmikan ada tokohnya Soekarno, kemudian ada Bung Hatta, ada Sultan Syarif, dan dari Tan Malaka. Nah, mengapa Ibu menyampaikan terkait tokoh-tokoh tersebut? Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang organisasi pergerakan massa radikal. Nah, untuk organisasi pergerakan Indonesia itu kemarin kita sudah membahasnya tentang organisasi pergerakan
ya masa awal. Ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam. Nah, Ananda tentu tahu organisasi radikal itu, yang dikenal dengan organisasi radikal itu apa? Partai Komunis, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi radikal? Ya, organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Nah, artinya dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda, ya, non kooperatif. Nah, apa saja organisasi-organisasinya nanti akan kita bahas. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan model pembelajaran media gambar dan metode literasi, diskusi, serta presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh organisasi pergerakan massa radikal, kemudian tujuan dari organisasi tersebut dan peran dari organisasi tersebut, serta dapat menyajikan hasil analisis sebab akibat tumbuhnya semangat kebangsaan dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti apa teknik penilaian? Ibu akan mengambil dari sikap, kemudian dari keterampilan Ananda dalam curah pendapat atau menyampaikan pendapat, kemudian bertanya, kemudian menjawab, itu ada nilainya, serta nilai dari pengetahuan. Bagaimana Ananda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi dari lembar kerja nanti yang akan Ibu berikan. Nah, untuk teknis dari pelaksana pembelajaran hari ini, itu nanti Ibu akan memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita. Kemudian, secara bergantian, Ibu akan memanggil atau menunjuk Ananda satu persatu terkait gambar yang Ibu berikan, dan Ananda nanti akan menyebutkan, ya, menganalisis gambar tersebut. Nah, kemudian Ananda akan mengerjakan lembar kerja, ya, LKPD-nya, dan kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab, serta kita refleksikan atau memberikan kesimpulan terkait dari materi kita hari ini. Nah, itu adalah teknis dari pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk materinya, Ibu akan menampilkan organisasi pergerakan massa radikal. Nah, sudah terlihat di layar monitor Ananda semuanya? Nah, ini adalah tokoh dari Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia itu termasuk dari organisasi pergerakan massa radikal. Ya, ada tujuh orang tokoh dari pendiri organisasi tersebut. Nah, siapa saja orangnya tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Yang nomor Siapa saja satu, orangnya? yang nomor satu Sosro Kartono. Ya, silakan Zari. Yang nomor satu Sosro Kartono. Oke. Yang nomor dua Husen Joyo Diningrat. Baik. Yang nomor tiga Noto Suroto. Yang nomor empat Noto Diningrat. Oke, terima kasih Zahri atas jawabannya. Ada yang lain untuk menjawab? Untuk tokoh nomor 5, 6, dan 7. Nah, siapa yang ingin menjawab dari tokoh Perhimpunan Indonesia tersebut? Nomor Kalau Zahri mau melanjutkan nomor 5 dan sampai 7? Nomor 5 Sultan Sayangan. Sultan Kasayangan. Nomor 6 Sumitro. Nomor 7 Polo. Nomor 7 Ya. Terima kasih Zahri atas jawabannya. Nah, Ananda, untuk Perhimpunan Indonesia ini
merupakan sisi mereka adalah organisasi yang dibentuk para mahasiswa yang belajar di Belanda. Nah, para pelajar ini menginginkan adanya suatu kemajuan untuk Indonesia. Nah, bertujuan untuk apa? Nanti ujungnya adalah Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahwa mereka tidak menginginkan adanya penjajahan di Indonesia. Sudah merasakan bagaimana kemelaratan, kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terkait dengan penjajahan masa kolonial. Nah, itulah Perhimpunan Indonesia. Nah, selanjutnya nih, pernah lihat gambar ini? Siapakah tokoh dari yang berada di gambar monitor Ananda? Beliau adalah berasal dari Belanda. Nah, terkait dari masa radikal ini. Siapa yang bisa menjawab? Tokohnya ini bernama siapa, Sadina? HJFM Sneflet. Oke, terima kasih Sadina. Nah, beliau pendiri dari organisasi apa, Sadina? PKI, Bu. PKI. Oke, terima kasih Sadina. Nah, selanjutnya, berikut tokohnya adalah pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Siapa tokohnya ini? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terima kasih. Ya, tokoh yang pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama sekaligus dari nanti ada bernama Partai NU, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada 3 tokoh. Ada tokoh 1, 2, dan 3. Nah, merupakan dari pendiri organisasi Partai Nasional Indonesia. Untuk yang tokoh pertama pasti tahu ya. Siapa itu tokoh pertama? Insinyur Soekarno, Bu. Ya, Soekarno, benar. Yang kedua? Mr. Sartono, Bu. Oke, yang ketiga? Oke, terima kasih. Nah, kenapa kita membahas tentang tokoh-tokoh tersebut? Nah, untuk memudahkan bagaimana Ananda mengingat dan melihat peran dari tokoh-tokoh tersebut terkait dengan adanya organisasi. Nah, organisasi tersebut juga berdampak atau memiliki peran terkait dari adanya kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu materinya, bahannya sudah Ibu berikan terkait dari materi ini, ya, bahan ajarnya Ananda sudah bisa dibaca dan dilihat. Nah, untuk itu, ya, Ananda silakan mengerjakan, ya, LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, ada yang ingin Ananda tanyakan terkait mengenai organisasi-organisasi pergerakan masa radikal. Ya, Tahun silakan. berdirinya, Bu. Nah, untuk tahun berdirinya. Tahun berdiri dari organisasi. Iya, siapa yang bisa untuk PNI? Nah, PNI tahun berapa berdirinya? 1927. Oke, terima kasih Revaldo. Nah, kemudian untuk NU. Kapan berdirinya NU? Ingat-ingat, Bu. Ingat-ingat dari berdirinya NU? 1926. Ingat-ingat, Bu. Siapa yang menjawab tadi? Valdo, Bu. Revaldo, ya, pada tanggal 31 Januari 1926. Kalau untuk PKI? 1914, Bu. 1914, ya. Nah, pada bulan Mei tepatnya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi organisasi pergerakan masa radikal ini? Kalau tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu silakan Ananda kerjakan. Ambil kertas 1 lembar. Nah, Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan ini
ya, dan akan kita diskusikan. Nah, caranya nanti Ananda tulis di kertas, nah, lalu akan dipresentasikan jawaban dari Ananda tersebut. Nah, pertama, analisa mengapa para tokoh nasional menciptakan organisasi-organisasi masa radikal tersebut atau mereka bersifat non-kooperatif. Nah, tokoh-tokoh silakan dianalisa. Kemudian, nah ini silakan dikerjakan dari organisasi pergerakan masa radikal tersebut, apa saja peran dari organisasi tersebut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Silakan ditulis di sana. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi masa radikal tersebut yang kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan terakhir, faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut memilih ya atau bersifat dari radikal. Nah, silakan ditulis dari analisa Ananda, boleh diambil dari buku paket yang Anda punya, dari bahan ajar yang telah Ibu berikan, serta dari internet. Ya, sumber belajar silakan Ananda manfaatkan sebanyak-banyaknya. Nah, dan terakhir, kita akan merefleksikan seberapa besar sih pengaruh organisasi pergerakan nasional itu sampai saat ini. Ya, silakan ditulis dan dijawab. Waktu Ananda ada sekitar 10 menit. Ya, cukup 10 menit? Cukup, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Ada yang kesulitan terkait menjawab LKPD-nya? Ya, kesulitan dalam mengerjakannya? Ada yang kesulitan? Allah tidak, Bu. Oh, tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Tidak, Bu. Sudah selesai menjawabnya? Masih. Oke, silakan dilihatkan kertasnya yang sudah kamu kerjakan itu. Dilihatkan di layar monitor kerjaannya. Oke, terima kasih Bunga, sudah selesai. Sonia, sudah selesai Sonia?
Sedikit lagi, Bu. Oke, Zahri sudah selesai? Oke, terima kasih Zahri. Gian sudah selesai? Oke, terima kasih. Sadina? Revaldo, Afif, Belum, Bu. bagaimana? Oke, ya, baik. 2 menit lagi ya. Ya, Bu. Monika, bagaimana Monika? Lagi, Bu. Ya. Indah? Indah Sri Ayunda, bagaimana sudah selesai? Belum, Bu. Ya. Kerjakan ya, ada kesulitan Indah dalam menjawabnya? Nah, baik, kita akan coba menjawab bersama-sama terkait dari materi tersebut. Nah, analisa mengapa tokoh nasional tersebut menciptakan organisasi radikal. Ini siapa yang bisa memberikan pendapatnya. Nah, kenapa tokoh tersebut bisa menciptakan atau mereka menganut dari paham non-kooperatif. Silakan, ada yang bisa menyampaikan? Ya, Bu. Ya, Bunga? Bunga, Bu. Bunga, ya silakan Bunga. Ya, Bu. Karena strategi perjuangan radikal non-kooperatif tersebut merupakan perjuangan dengan menggunakan cara keras yang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, Bu. Oke, Dan terima yang kasih. kedua, Silakan. kooperatif tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda atau taktik non-kooperatif, Bu. Ya, jadi karena mereka berkeinginan perjuangan itu harus direbut dengan sendirinya, ya. Nah, maka tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Oke, terima kasih Bunga. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, peran dari organisasi dari masa radikal ini ada. Kita lihat yang pertama dari PNI. Nah, apa peran dari organisasi PNI? Ada yang bisa menjelaskan peran dari organisasi PNI? Monika, silakan. Kesepakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Bu. Ya, untuk PNI. Kita memiliki baik, terima kasih Monika. Selanjutnya organisasi dari NU. Nah, apa peran dari NU? Monia? melestarikan ajaran Islam, menyatukan ulama-ulama dan pengikutnya, dan melakukan kegiatan yang tujuan melestarikan Islam. Baik, NU berarti dia adalah organisasi yang bersifat Islam. Nah, tujuannya adalah untuk merangkum ya para tokoh-tokoh ulama, melestarikan Islam dan lain sebagainya. Terima kasih Zahri. Selanjutnya dari PKI, apa tujuannya? Peran dari organisasi PKI. Untuk membentuk negara Soviet. Untuk membentuk negara Soviet, ya, karena yang Sneflit tadi orang berasal dari Belanda ingin menciptakan adanya suatu negara, ya, dengan unsur komunis. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat apa saja kegiatan-kegiatannya yang dilakukan dari organisasi tersebut, seperti dari PNI. Apanya? Banyak. Mengadakan kongres atau rapat-rapat umum, Bu. Ya, itu siapa? Bunga? Sonia, maaf. Ya, silakan Sonia. Terus menerbitkan surat kabar banteng periangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta untuk mendapat simpati atau dukungan dari masyarakat, Bu. Oke, terima kasih Sonia. Ya, bahwa
organisasi tersebut mengecam pemerintah kolonial dengan melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan melakukan aksi pemogokan, dan juga mereka menyemangati rekan-rekannya untuk semangat bersatu, bisa melewati rapat, bisa melewati dari surat kabar. Terima kasih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut. Kenapa mereka bersifat radikal? Timbulnya krisis ekonomi, Bu. Ya, kesulitan ekonomi. Ya, baik. Terima kasih Ananda semuanya. Ada yang ingin Ananda tanyakan terkait materi tersebut? Tidak, Bu. Tidak. Nah, organisasi tersebut masing-masing dengan mereka